Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang di Magelang melihat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah pentingnya santri pun harus menguasai teknologi. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kita melanjutkan acara khutbah iftitah. Khutbah iftitah juga dinamakan khutbatul arsy, atau juga dinamakan dengan pekan perkenalan. Khutbah artinya apa? Ceramah, penyampaian. Sedangkan iftitah itu artinya pembukaan. Artinya ceramah, penyampaian yang dikaitkan dengan pembukaan tahun ajaran baru di pondok kita ini. Seharusnya tahun ajaran baru sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita memulai tahun ajaran baru dengan menggunakan tahun Hijriyah, yaitu dimulai pada bulan Syawal. Sekarang ini bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan terlewatkan karena tentu banyak sebab dan banyak pertimbangan. Tidak mengapa, bahwa yang jelas sudah kita mulai. Pada malam hari ini kita mulai sebagai babak pertama. Insya Allah besok malam Rabu babak kedua, malam Kamis babak ketiga, dan yang terakhir malam Jumat babak keempat. Yang biasanya kita adakan di siang hari, pagi, dari jam 7 sampai jam 11.30. Sekarang ini kita adakan pada malam hari, dengan tentu saja beberapa pertimbangan. Anak-anak sekalian, bahwa acara ini adalah sangat penting untuk mengenal lebih dekat pondok kita. Tidak kenal maka tidak cinta. Maka perlu untuk diperkenalkan, dan sebelumnya sudah ada kegiatan-kegiatan yang mendahului porseni untuk melihat lebih dekat kegiatan-kegiatan yang ada di pondok kita. Mulai malam ini tentu kita akan menyampaikan beberapa hal, tentu saja tidak secara menyeluruh karena keterbatasan waktu.
tetapi mudah-mudahan bisa mewakili apa yang kita harapkan untuk diketahui oleh anak-anak semua. Pondok kita ini namanya Pesantren Pendidikan Islam. Pondok itu juga bisa, pesantren itu juga dinamakan pondok. Sehingga kata majmuk pondok pesantren. Semuanya mendengarkan, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang menghayal, supaya tidak salah paham. Biasanya kalau salah paham, maka nanti salah sikap, sikapnya menjadi salah, tindakannya menjadi salah, karena pemahamannya salah. Pondok itu asal usulnya begini, bahwa pondok pesantren sudah ada di Indonesia jauh sebelum ada namanya negara Republik Indonesia, sebelum Indonesia merdeka. Maka kita kadang-kadang menyaksikan atau melihat, membaca, itu ada pesantren memperingati hari jadinya, hari kelahirannya sudah 200 tahun. Gontor itu insya Allah tahun 2026 itu genap menjadi 100 tahun. Jadi pondok itu adalah lembaga pendidikan yang sudah eksis sebelum Indonesia merdeka. Bahkan yang memerdekakan, yang memperjuangkan negara ini akhirnya merdeka adalah para kiai, para santri yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi yang berjuang memerdekakan Indonesia siapa? Para santri, para kiai. Coba lihat pahlawan nasional itu adalah para kiai. Ada Imam Bonjol, ada yang lain. Bahkan Jenderal Sudirman itu adalah alumni pondok pesantren. Maka wajar nanti ke depan kalau kemudian ada alumni pondok pesantren menjadi jenderal seperti Jenderal Sudirman. Sejarahnya ini sering kita sampaikan. Barangkali yang masih ingat lebih menguatkan, yang sudah lupa mudah-mudahan menjadi ingat kembali. Yang belum tahu akhirnya akan tahu. Jadi kisahnya begini. Di suatu kampung ada orang yang baru pulang dari pesantren. Orang baru pulang menuntut ilmu. Jadi dahulu belum dikenalkan. Orang menuntut ilmu kepada seseorang. Ini bertahun-tahun kembali ke kampung. Setelah sampai di kampung, tentu saja masyarakat yang ada di kampung merasa senang. Ada warga atau ada anggota di kampung itu berilmu, baru pulang menuntut ilmu dari seseorang. Ingin juga putra-putranya itu berilmu seperti yang baru pulang tadi.
Ada satu orang maju membawa anaknya. Ini bisa nggak putra saya diajarkan oleh Ustadz? Oh bisa, diterima di rumah. Belum ada istilah asrama, di rumah. Rumahnya tidak begitu luas. Ini tambah satu, yang lain kemudian kembali bertambah. Lama-kelamaan rumahnya menjadi penuh, sehingga harus dibatasi. Wah, nggak bisa menerima lagi ini orang baru, orang mau belajar sama beliau ini, yang guru ini, yang kita namakan ustadz. Ada orang datang membawa putranya dan ingin sekali anaknya juga ikut belajar, ikut diberi pelajaran. Tetapi ustadznya menolak karena tempatnya sudah penuh. Lalu dia usulkan, saya lihat pekarangan ustadz ini masih cukup luas. Bagaimana kalau saya buatkan rumah-rumah kecil, rumah-rumah tempat tinggal anak saya di samping rumah bapak? Oh silahkan buat. Yang datang berikutnya juga begitu, dibuatkan anaknya rumah, diterima, tetapi buat tempat tinggal sendiri. Lama-kelamaan di sekitar rumahnya tadi ustadz ini penuh dengan rumah-rumah kecil. Rumah-rumah kecil ini, kalau kita melihat di sawah itu ada rumah kecil, ya. Biasanya tempat istirahat para petani setelah bekerja, tempat menyimpan sesuatu yang penting dikaitkan dengan pertanian. Itu di sana disebut pondok. Karena rumah-rumah kecil tadi yang mengelilingi rumahnya tadi ustadz ini sedemikian banyak, sehingga terkenal kalau ada orang asing mau datang mencari di mana di sini. Oh, maksudnya pondok ya. Karena rumah itu, rumahnya Pak Ustadz tadi ini penuh dengan rumah-rumah kecil di sekitarnya yang mirip dengan rumah kecil di sawah yang namanya pondok, sehingga namanya pondok. Itu asal usulnya namanya pondok. Sedangkan pesantren itu adalah sistem belajarnya. Jadi sistem belajar inilah yang kemudian tertanam di dunia pondok pesantren. Yang asal usulnya itu bukan dari Hindu. Ada orang mengatakan bahwa sistem pengajaran di pondok pesantren itu adalah meniru sistem Hindu yang mereka anggap sebagai guru kula. Artinya seorang guru berhadapan langsung dengan muridnya, mendiktekan sesuatu dan dicatat oleh muridnya. Sistem guru kula namanya dalam sistem pendidikan atau pengajaran di kalangan orang-orang Hindu. Tetapi pada zaman sahabat ini sudah ada, di mana anak-anak itu adalah ditampung dan diajari, itu sudah ada pada masa khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana kalau hari Kamis, hari Jumat itu murid-muridnya libur, seperti di Saudi sekarang. Ya, Kamis, Jumat itu libur. Kalau di Indonesia itu Sabtu dan Ahad, tapi tidak seluruhnya 2 hari. Jadi sistem belajarnya itulah yang kemudian namanya sistem nyantri, ya. Orangnya disebut nyantri. Sistemnya seperti ini yang kemudian disebut tempat untuk belajar dengan sistem cantri tadi itu, sehingga disebut pesantren. Pesantren itu artinya tempat belajar dengan sistem gurukula tadi.
maka diistilahkan juga dengan nama pesantren. Karena ini adalah istilah di dalam bahasa Indonesia atau di negara kita, sehingga tidak asing. Kita di sini namanya pesantren atau pondok. Bahkan kata-katanya sudah maju menjadi pondok pesantren. Dari sejarah ini ya, menunjukkan bahwa pesantren itu yang pertama kali ada apanya? Yang pertama kali ada apa? Guru. Yang pertama kali ada dalam pondok pesantren itu adalah gurunya, ustadznya. Kalau di Jawa namanya kiai. Kiai itu artinya ini saja. Karena kalangan orang-orang belajar di satu pondok pesantren itu kalau bukan dari pendapat kiainya itu tidak diterima, sekalipun kiainya itu memiliki pendapat tidak benar, tapi karena kiainya yang mengucapkan seperti itu, maka itu saja yang didengarkan. Karena ini menunjukkan dalam pondok pesantren itu adalah kepatuhan. Karena yang ditanamkan itu adalah pendidikan. Jadi yang pertama ada apa? Ada guru, ada kiai, ada ustaz. Nanti dikatakan kiai kalau dia sudah punya santri. Kalau kemudian, kenapa kemudian ada orang yang membawa anaknya ke situ? Karena mengetahui kalau orang ini memiliki ilmu. Jadi syarat orang kemudian menjadi ustadz, menjadi kiai kemudian itu adalah orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Anak-anakku sekalian, itu datang ke sini dibawa orang tuanya, tentu harapannya supaya anaknya itu diberi ilmu. Orang kalau tidak punya ilmu, apa yang bisa diberikan? Tentu tidak benar. Orang tidak memiliki namanya kepercayaan. Jadi kita ini, guru-guru itu adalah dipercayai untuk dititipkan putra-putrinya di tempat ini, di pondok ini dan pondok-pondok yang lain, karena ada kepercayaan bahwa anaknya ini kelak nanti diberi pendidikan, diberi ilmu. Tidak mungkin ada di satu tempat seseorang tiba-tiba ingin apa? Ingin membuat pesantren tetapi tidak ada ilmunya. Kira-kira ada orang yang datang ke situ atau tidak? Tidak ada orang. Orang kalau selama namanya orang tua wajar, waras, tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada seseorang yang tidak berilmu, tidak berpendidikan. Ini syarat yang satu. Syarat yang kedua, kira-kira asrama itu siapa yang pertama kali membangun? Tadi berdasarkan tadi cerita, wali santri. Santri yang membuat tempatnya sendiri. Hanya saja sekarang zamannya modern. Tidak mungkin anak-anakku sekalian datang di sini masing-masing membuat rumah-rumah kecil. Tetapi kita mengikuti perkembangan zaman. Lalu kemudian kita koordinir membuat asrama. Ini asrama tempat tinggal khusus untuk para santri dan santriah. Gitu. Tentu saja dengan perkembangan pondok pesantren seperti sekarang ini, itu pada tahun 2008 saya belum pernah melihat itu sekarang ini apa namanya statistik jumlah pesantren
di Indonesia sekarang, karena sekarang sudah ada statistiknya. 2008 saja itu pondok pesantren yang paling banyak itu adalah di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki sekitar hampir 13.000 pondok pesantren. Kalau kita pergi ke satu tempat namanya Jawa Barat, Bogor umpamanya, setiap gang itu pasti ada pesantren, kecil atau besar. Waktu itu 2008 itu Sulawesi, belum ada Sulawesi Barat, masih ada Sulawesi Selatan, belum mekar. Tetapi jumlah pesantren di Sulawesi Selatan belum mekar pada saat itu jumlahnya baru 58. Bandingkan Jawa Barat yang sudah 13.000 tadi. Ranking kedua adalah Jawa Timur. Yang ketiga adalah Jawa Tengah, kemudian Jogja, kemudian Banten. Sekarang Banten besar perkembangan. Jadi pesantren itu luar biasa, sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Tetapi pesantren itu baru diakui 2019. Baru ada namanya Undang-Undang Pesantren itu tahun 2019. Alhamdulillah sekalipun terlambat. 70 tahun lebih Indonesia merdeka baru diakui pondok pesantren. Dengan keluarnya Undang-Undang Pondok Pesantren, di mana keluaran pondok pesantren itu disamakan dengan keluaran sekolah atau madrasah. Jadi nanti ijazahnya pondok pesantren itu diakui sama dengan ijazahnya sekolah atau madrasah. Ya. Kalau di sekarang ini di pesantren ada sistemnya muallimin, ada diniyah, ada pondok muadalah, ya, pesantren muadalah. Kita belum ke sana, Kita sudah muallimin, tetapi belum meresmikan secara formal sistem yang kita pakai di sini dengan sistem muallimin. Sebab nanti kalau sudah kita pakai sistem muallimin, tidak ada lagi ujian kelas 3. Dan kelas 3 tidak akan memiliki namanya ijazah kecuali dia sudah tamat sampai kelas 6. Karena sistem muallimin itu adalah 6 tahun. Kita mengarah ke sana. Cuma kita melihat sejauh mana nanti anak-anakku sekalian setelah selesai di sini bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Karena yang sekarang ini ijazahnya SMA masih eksis. Di sini SMA, ya. Kalau 1, 2, 3 madrasah sanawiyah. Kalau 4, 5, 6 itu adalah SMA. Nah, ijazah SMA ini yang diakui Madinah, yang diakui di Al-Azhar. Mudah-mudahan kita melihat ke depan, karena ini baru 1 tahun undang-undang berjalan, itu ke depan ijazah yang dikaitkan dengan muallimin, sistem muallimin itu bukan hanya diterima dan diakui di Indonesia, tetapi juga diakui di luar negeri. Selanjutnya tentang pesantren pendidikan Islam Darul Maksudnya ngantuk? Tawa. Ini sedangkan pondok kita ini dimulai tahun 1990
tepatnya tanggal 18 April. Tetapi kalau dilihat penanggalan itu seharusnya tanggal 19. Kalau mau ditepatkan dengan tanggal 10 Zulhijjah tahun ini ya, 1407. Jadi tahun berdirinya tanggal berapa? 18 April 1990 yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1407 Hijriah. Asal mulanya ini sebelum kita hijrah ke tempat ini, kita dahulu di satu lembaga pondok pesantren namanya yang sekarang adalah Darul Hufad. Darul Hufad itu awalnya namanya Majelis Qurra wal Hufad. Didirikan pada tahun 1975. Sebelum pondok ini dimulai, waktu itu saya bersama dengan ibunda itu dibuatkan rumah di 77. Buatkan rumah ukurannya kecil, 6 kali 4. Jadi rumah itu 6 kali 4 itu kami berdua, ditambah ada satu orang namanya Muhammad Amin, orang anak yatim. Ketiga di situ. Sebelum dimulai namanya apa? Mulainya pondok pesantren. Tahun 1975 dimulailah itu pondok pesantren. Tetapi namanya bukan pondok, namanya majelis. Karena waktu itu sangat tidak mungkin kemudian orang tiba-tiba bisa membuat pesantren. Karena ini dikaitkan dengan latar belakang orang tua ya, yang dahulu waktu sebelum dalam pergerakan itu ikut terlibat. Singkat cerita, kemudian kita hijrah ke sini ya. Karena setelah Majelis Qurra wal Hufad kemudian berubah menjadi Darul Hufad yang diawali dengan mendatangkan guru-guru dari Gontor. Pada saat itu di antaranya adalah guru-guru yang perdana yang alumni Gontor itu adalah Ustadz Bakhtiar Nasir, ada namanya Syekh Bajuri Kubro, ada namanya Rusdi yang mempunyai 4 pondok pesantren di Banten ya. Ya, kalau Bajuri Kubro ini adalah dia menjadi guru di Mekah sekarang. Ini Syekh Bajuri Kubro menghafal Al-Quran hanya 3 bulan 15 hari. 3 bulan 15 hari tamat dari Al-Hafal Fatihah sampai An-Nas. Sekarang ada di Mekah. Ada juga waktu itu satu orang lagi namanya Alwi siapa namanya? Sekarang dia profesor di UIN di Makassar. Nah itu awal itu kemudian dirubah menjadi pesantren Darul Hufad. Lalu kemudian berkembang demikian, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Akhirnya kita hijrah ke sini. Maka dimulailah pendidikan di sini, di mana santri-santri awalnya itu dari sana yang ikut dengan kita di sini. Nanti itu daftarnya tolong diberikan sama Ustaz. Santri-santri perdana yang ini. Waktu itu sudah ada kelas 4. Karena dari sana memang sudah kelas 4. Jadi kita pertama kali di sini sudah memulai dari kelas 4.
Nah ini awal berdirinya. Ini semuanya adalah terinspirasi tentu saja dengan keberadaan orang tua kita yang sekarang ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dengan rahmat yang sering-sering mendoakan beliau, karena kita terinspirasi dengan beliau yang sedemikian gigih, sudah banyak berjuang membesarkan satu pondok pesantren, akhirnya tidak punya apa-apa, akhirnya disinilah kemudian kita memulai yang baru. Di sini awalnya seperti itu, ya, sudah ada kelas 4 dengan tetap kita ingin meniru seperti Gontor. Jadi pendidikan sepenuhnya kita arahnya atau kiblatnya Gontor. Maka di sini kita menggunakan sistem muallimin. Alhamdulillah saat dimulai itu, saat waktu dimulai ada namanya panitia pendiri pesantren. Panitia. Karena waktu itu di akhir-akhir kekuasaan Soeharto, ya, Orde Lama. Tidak mudah orang bisa membuka pondok pesantren. Maka kita perlu mengangkat atau membentuk namanya panitia pendiri. Itu diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Dahulu itu adalah penasihatnya adalah kepala desa yang lama, yang diambil. Lalu kemudian ketuanya ini ada namanya Tasara, ya, bapak atau ayahanda daripada Andi Adil, ya. Adil ini yang sekarang jadi anggota dewan, rumahnya di situ. Itu yang ketua. Wakilnya itu Haji Amir Daus, ya, Pak Haji. Kemudian sekretarisnya itu adalah Pak Musa, ya, DRS Musa Ali. Itu Pak panitia panitia pendiri, pendirian pesantren Darul Athar. Sedangkan namanya pendirinya kami bertiga, pendirinya ini. Jadi tadi itu panitia pendirian. Kalau yang namanya panitia pendirian yang istilahnya terlibat secara langsung mulai dari awal sampai berbagai hal itu disiapkan oleh kita. Yang pertama adalah Al-Ustadz Anwar Har. Yang kedua Ibunda, ya. Yang ketiga saya. Ini namanya pendiri Majelis Taksisi. Maka sejak pendirian kita sudah mengatur segalanya. Mulai kalau umpamanya struktur keorganisasian. Kemudian kaitannya dengan KMI, dengan manhajnya, manhaj KMI, kurikulum KMI. Kita buat semua dari awal sudah ada. Bahkan yang dikaitkan dengan aktivitas santri sejak awal sudah ada namanya OSDA. Itu sejarahnya. Maka pondok ini di saat sudah berdiri sudah tersedia elemen-elemennya. Tentu saja dan banyak bercermin dengan pesantren yang sudah maju, khususnya dalam hal ini adalah pesantren atau pondok pesantren Darussalam Gontor, pondok modern Gontor. Ketika sudah dimulai, karena waktu itu Al-Ustadz Anwar Harum masih merupakan direktur KMI di pesantren Darul Istiqomah Macoba. Lalu kemudian kita bertiga akhirnya dipilihlah saya untuk memimpin pondok. Waktu memimpin pondok ini semuanya sudah disiapkan termasuk lambangnya itu. Lambang. Nah, itu lambangnya.
lambangnya itu tulisannya Darul Abrar. Sekalipun kelihatan seperti masjid apa itu, kalau digunting-gunting, disambung-sambung, ada yang berulang, itu bacaannya Darul Abrar. Warna-warnanya ada namanya sendiri. Dua menara itu apa maksudnya nanti akan dijelaskan oleh beliau. Jadi sudah ada, seketika awal sudah ada seperti itu. Bukan sudah berjalan. Awal sudah ada, berarti kita sudah punya persiapan. Sampai penamaan pondok ini namanya Darul. Dar itu artinya apa? Dar itu bisa berarti rumah. Dar itu bisa berarti kampung. Dunia ini juga dikatakan Darul Dunia, yang nanti Darul Akhirah. Walad darul akhiratu khairun ad-darul akhir. Dar. Maka ini adalah bisa dikatakan darul. Dar itu artinya kampung. Sedangkan al-abrar itu jamak dengan bar. Barun. Nah, bar itu artinya orang baik. Al-abrar orang-orang baik. Dinamakan Darul Abrar agar orang yang belajar di sini, orang yang berada di pondok ini adalah orang-orang baik. Kalau kemudian ada orang yang kelihatan tidak baik, berarti bukan tempatnya di sini. Kalau ada yang kelihatan kawan-kawannya kelihatan liar, bukan tempatnya di sini. Kalau mau masuk di sini, jadilah orang yang baik. Orang yang baik tentu dengan segala maknanya, patuh, ikhlas, mendengarkan nasihat. Nah, itu orang baik. Umumnya, secara umum pondok pesantren jelas mengajarkan kebaikan. Ya. Tidak ada pondok pesantren itu mengajarkan muridnya membenci atau mengadu domba. Itu bukan pesantren, bukan tempatnya di pesantren. Orang di pesantren itu mengajarkan kebaikan, mendidik. Ada satu hal yang tidak ada di sekolah dibandingkan pesantren. Kenapa memilih pondok pesantren? Karena pesantren itu pertama mengutamakan pendidikan dibandingkan pengajaran. Orang kalau di sekolah guru hanya menyampaikan, mau memahami atau mau mengikuti isi kandungannya nggak peduli. Tapi pesantren mengajarkan pendidikan, mengajarkan adab, kesopanan. Jadi seharusnya anak di pondok pesantren itu harus apa? Beradab, berpendidikan. Keberhasilan satu pendidikan atau menanamkan adab kesopanan itu yang utama adalah apa? Kuncinya qudwah. Jadi kalau belajar dengan sistem pakai online nggak cocok untuk pondok pesantren. Bagaimana bisa mendidik anaknya? Nggak bisa. Kalau umpamanya contoh ya di rumah. Nah, coba di rumah nih storekan hafalannya. Mungkin di sini HP-nya tetapi Qurannya di depan situ. Iya atau tidak? Ya. Ujian dengan sistem itu kita tidak sepenuhnya yakin dan juga tidak mencurigai seluruhnya. Tentu ada juga yang baik. Ketika ujian, sudah diberitahu kerjakan dengan segala kejujuran ya. Tapi belum tentu benar-benar, karena siapa yang bisa mengontrol? Kalau di pesantren tidak seperti itu. Pesantren adalah menanamkan pendidikan, menanamkan adab kesopanan, dan itu bisa berhasil dengan apa? Dengan qudwah.
contoh. Maka di pondok pesantren terkenal itu. Apa yang didengarkan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan adalah seluruhnya mengandung unsur pendidikan. Maka seorang guru itu beda dengan seorang murid. Seorang santri senior beda dengan santri junior. Yang senior itu adalah memberi contoh. Umpamanya, kalau olahraga, kira-kira pakaian yang cocok apa? Baju olahraga, celana olahraga, training. Kalau kemudian pakai baju koko, pakai sarung, main bola, itu tidak memberi contoh. Tidak memberi contoh. Sistem dari sisi lain kaitannya dengan ini. Maka pesantren tidak seperti itu. Pesantren menanamkan akidah, dan itu tidak bisa dilakukan dengan jarak jauh, harus dilakukan dengan tes, karena ada pengamalan yang harus dilihat, pengamalan yang harus dipraktekkan. Itu yang harus dilihat oleh santri. Maka kita dalam hal ini, alhamdulillah, dengan seizin Allah dan rahmatnya, kita bisa akhirnya bertemu kembali. Di luar sana banyak orang tua merasa sangat menderita. Mau tahu? Kalau anaknya lebih dari satu, sementara HP-nya cuma satu. Coba, betapa menderitanya. Kalau supaya ini bisa seluruhnya berjalan, paling tidak satu anak dibelikan satu HP. Belum selesai, harus bayar apa? Membeli apa dulu? Kuota. Mengisi pulsa. Bayangkan berapa biayanya satu hari, dikalikan 1 bulan. Ada juga supaya anaknya sedemikian rupa difotokopi. Ada ceritanya. Seseorang datang ke tempat fotokopi, ada anak, ada sesuatu yang mau difotokopi. Dia bawa uang 5.000. Dikira itu bisa selesai dengan uang 5.000. Ternyata harganya 24.000. Coba, 24.000. Akhirnya dia pulang dulu ke orang tuanya meminta tambahan. Ternyata orang tuanya tidak sanggup. Pulang lagi itu anak, mau mengambil, tapi ini diperhatikan tadi sama ini alumni Gontor. Nah, nanti kalau datang anaknya itu bilang sudah dibayar 24.000 bayar. Kalau untuk memprint saja satu pelajaran atau pelajaran hari itu dengan 24.000, dikalikan 46 juta anak SD sampai sekolah menengah atas. Bayangkan berapa uang yang harus dibayar. Belum lagi kalau kemudian di saat anak-anak sedang belajar, tiba-tiba gambar yang muncul sesuatu yang aneh, bahkan membahayakan. Ini adalah peluang bagi orang-orang yang ingin merusak generasi muda. Ditambah lagi kalau sudah sering melihat melihat HP, kira-kira matanya sehat atau semakin tidak sehat? Ini yang mengantuk-ngantuk ini adalah akibat sering melihat itu. Tidak sehat matanya.
Maka oleh sebab itu, alhamdulillah kita diberi nikmat besar seperti ini. Bisa bertemu kembali ya dalam suasana seperti ini. Insya Allah pelajaran sudah akan dimulai hari Sabtu yang akan datang. Kita lanjutkan bahwa pondok ini sejak seperti yang kita sampaikan tadi, alhamdulillah sudah sampai sekarang, sudah lebih dari 20 tahun. Dengan berbagai kekurangan yang kita miliki, tetapi banyak juga yang harus kita syukuri. Alhamdulillah anak-anak kita yang sudah tamat di sini, ketika melanjutkan di luar tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Ada yang belajar di dalam negeri, ada yang belajar di luar negeri. Itu yang belajar di Libya, ya, belajar di Libya, alhamdulillah sukses. Bahkan yang dari tamatan putrinya itu mumtaz, banyak yang mumtaz. Mumtaz itu alihnya nilainya di 90 ke atas rata-rata. Ada perguruan tinggi namanya Maghfirah, tempatnya Nur Ihsan. Tahun yang lalu, karena tahun yang lalu baru kita memasukkan di sana, itu mumtaz 1, 2, 3 alumni sini. Ada namanya Aslam ya, kakaknya Arif Siraj. Ada namanya Ahmad Wildan, kakaknya Hamid. Ada namanya Kamal Ibrahim, itu kakaknya Ustaz Zarkasi, sudah pulang Aceh. Itu mumtaz, mumtaznya 1, 2, 3. Saya dengar laporannya dari Ustaz Nur Ihsan, dia mumtaz pertama. Sekarang ini ada 8 orang yang mendaftar di sana, termasuk ada Santria 2. Mudah-mudahan diterima dan semuanya harus mumtaz. Ada anak kita yang sudah belajar di Kairo, ya. Ustaz Irfandi itu sudah S2, sekarang S3-nya di UIN. Ada Ustaz Irfandi dari Labu Ajat. Ada namanya Ustaz Abdus Salam, ya, sekarang ngambil S2-nya di UIN. Alhamdulillah tidak mengecewakan. Bahkan ada perempuan di sana mumtaz. Ini juga hal-hal yang menggembirakan. Sekalipun demikian, presentasinya tentu tidak seimbang dengan yang masih belum mau berubah. Kalau yang ini ingin berubah, kalau di sini nanti ketika belajarnya mungkin ya tidak begitu sesukses di luar, tetapi sadar kalau harus berada di luar, dia harus yang terbaik. Nah, ini berarti mengangkat nama baik daripada pondok. Ketika pondok kita ini baru belasan tahun, itu sudah ada yang masuk ke Libya, tetapi baru ke I'dad. Namanya Ustadz Munawir, ya, Ustadz Nawir, ya, Munawir ya. Ustadz Munawir itu dia juara umum, ya, juara umum, nilainya paling tinggi seluruh yang ada di sini. Tapi dia baru I'dad. Ketika masuk ke takmili ya dia kurang, masih merasa ini, padahal sudah banyak saingan kalau di takmil, apalagi kalau sudah masuk syariah. Inilah diantaranya hasil-hasil yang sudah
Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai banyak anak kita yang masuk ke Madinah. Sebelumnya ada Ustadz Abdul Razak, kemudian disusul sama Ustadz Pak Fatih. Yang sekarang pengumumannya sudah ada 4 orang, ya, alhamdulillah. Ya, termasuk itu tadi Ustadz Aslam, Kamal, Ibrahim, Ustadz Taslim yang ada di Magelang sekarang. Yang keempat Saat. Nah, Saat kakaknya Koe, kakaknya Koe. Itu 4 orang, itu baru gelombang pertama. Berikutnya saya mudah-mudahan ada yang menyusul. Dari ini semua tentu kita harus memotivasi kita semua supaya kita ini bisa berkembang. Ketika pondok ini kita mulai, sudah seperti yang sudah kita sampaikan, sudah ada struktur, ya. Jadi yang 3 tadi ini kita namakan Dewan Pendiri atau Majelis Taksisi. Kemudian dari Majelis Taksisi ada namanya pimpinan. Pimpinan nanti membawai KNI, membawai yayasan, membawai ada yayasan, ada KNI, ada IKADA. Mudah-mudahan ke depan kita sudah juga memulai namanya perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi. Ini sesuai dengan perencanaan. Jadi belum ada namanya IKADA, tapi sudah ada itu dalam struktur. Belum ada namanya perguruan tinggi, mudah-mudahan secepatnya kita bisa ada perguruan tinggi. Amin. Tentu saja dalam hal ini kita melihat perkembangan ke depan. Alhamdulillah sekarang seperti yang kita sampaikan, beberapa dari alumni kita ini sudah ada yang satu persatu meraih S3 doktor. Untuk syarat membuka satu perguruan tinggi tentu harus ada aturan-aturannya, syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Termasuk diantaranya adalah tenaga pendidiknya, pengajarnya itu adalah harus sekian yang S3, harus sekian S2-nya. Ini terbukti bahwa pondok ini dibuat dan direncanakan jauh sebelumnya. Artinya sudah ada struktur seperti itu, berarti sudah ada perencanaan. Yayasan itu nanti dibuat. Kemudian karena pesantren sudah dimulai, tetapi untuk kemudian mendapatkan izin operasional harus namanya ada yayasan. Yayasannya di sini namanya Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pesantren Pendidikan Islam Darul Afaq, panjang P4IDA. Jadi yayasan itu dibawa siapa? Dibawa pimpinan. Yayasan tidak mengatur pimpinan. Pimpinan yang mengatur yayasan. Yayasan itu adalah membantu kesuksesan proses pendidikan dan pengajaran yang ada di pondok ini. Jadi yang mengangkat yayasan adalah pimpinan. Lalu kemudian meminta persetujuan dari Dewan Pendiri tadi itu. Kalau kita melihat sekarang, ya, ini ada yayasan, ya. Ketuanya itu adalah Ustadz Bahtiar. Cuma orang Ustadz Bahtiar itu pertama dia juga punya lembaga banyak, punya kegiatan banyak. Maka di sini diwakili. Artinya ada ketua pelaksana kegiatan sehari-hari. Itu ada. Dan yayasan kita alhamdulillah itu sudah terdaftar di Menteri Hukum dan HAM. Terdaftar.
Ada itu anunya, pengesahannya. Jadi yayasan di sini namanya apa? Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar. Yayasan di sini cuma satu, itu saja yayasan. Tidak ada yayasan yang lain. Maka kalau kemudian ada yayasan lain dengan mendompel nama-nama Darul Abrar, itu ilegal. Di sini yayasannya satu, dan yang diakui oleh Menteri Hukum dan HAM itu hanya satu. Namanya yayasannya apa? Yayasan P4IDA, Pesantren Pendidikan Islam, Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar. Sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita adalah lembaga yang bukan yang legal, yang resmi. Ada direktur KMI. Direktur KMI itu adalah Al-Ustaz Anwar Harum. Nah, beliau itu yang mengatur, ya, baik KMI yang ada di Putra ataupun KMI yang ada di Putri, seluruhnya diatur oleh direktur KMI. Tidak ada direktur lain. Ya, direktur KMI Putra Putri hanya satu, yaitu Ustadz Anwar Harum. Bahkan, ya, dalam keadaan seperti ini, Putri juga perlu kepengasuhan. Tidak mungkin Putri kemudian secara langsung saya yang menangani karena demikian banyak pekerjaan. Jadi kepengasuhan yang selama ini dipegang oleh orang tua yang sekarang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan doanya bisa meringankan beliau. Sepenuhnya sekarang dialihkan kepada Ustadz Anwar Harum. Jadi guru-guru yang di Putri nanti dibuatkan oleh oleh sekretaris pondok, ya, Ustadz Nuryadin LC, itu mau dibuatkan secara resmi struktur kepengurusan di Putri. Siapa yang sebagai staf, karena ada staf saja, staf kantor KNI, staf pengasuhan, nanti itu muaranya adalah kepada Ustadz Anwar Harum. Nanti ada pertemuan secara berkala bersama dengan beliau yang akan menentukan di mana pertemuannya. Seperti kalau umpamanya yang Putra itu adalah ada kamisan, apakah di sini atau di rumah beliau, untuk terus bisa dipantau terlaksananya pendidikan dan pengajaran di Putri. Itu akan dipantau hanya kepada beliau. Jadi baik kegiatan KMI atau kegiatan kepengasuhan harus kepada beliau. Dan ini saya sampaikan kepada beliau bahwa ketika ada pertemuan itu harus diabsen. Kalau diabsen 2 kali, 3 kali tidak hadir akan dicoret dari pondok. Ini supaya tidak ada sempalan. Tidak ada sempalan di pondok ini. Seluruh pengaturan hanya satu di pondok ini. Karena pondok pesantren Darul Abrar hanya satu. Tidak ada yang lain. Maka ini yang dikaitkan dengan KNI. Ada juga kemudian Ikatan Keluarga dan Alumni Darul Abrar. Ini ke depan kita akan perbaiki supaya kita memiliki hubungan yang emosional dengan para santri kita. Oh, santri kita alhamdulillah di mana-mana sudah memiliki juga banyak peran.
Waktu ada halal bihalal kemarin, saya masih, nah akhirnya saya juga ikut. Ternyata ada yang di sana, ada yang di sini. Akhirnya ketemu kembali. Sudah sekian banyak, sudah lupa. Tiba-tiba disebutkan namanya kembali, teringat kembali ketika masih menjadi santri di pondok kita. Ini kaitannya dengan struktur yang ada. Sedangkan yang dikaitkan dengan perguruan tinggi belum ada, karena memang belum didirikan, belum terbentuk, tetapi sudah ada dalam struktur kepengurusan di pondok kita. Terkait dengan kita menyadari bahwa yang namanya usia itu ada keterbatasan, maka kami ini ke depan nanti akan membentuk namanya badan wakaf dengan beberapa kriterianya, dan badan wakaf ini dibentuk untuk beberapa orang. Inilah nanti yang akan memikirkan kelanjutan pondok kita ini. Karena pondok ini tidak boleh berhenti dengan tidak adanya kami semua. Kalau umpamanya kami semua tidak ada, pondok ini harus lanjut dan harus lebih maju lagi, harus lebih baik lagi. Maka oleh sebab itu kita harapkan kepada semuanya, khususnya kepada anak-anakku, doakan kami supaya tetap sehat. Amin. Kesehatan yang prima dan tetap bisa memajukan pondok. Ketika pondok nanti sudah mulai bisa dilepas, di saat itulah kemudian peran daripada badan wakaf untuk kemudian ketika kami sudah tidak ada, baru kemudian badan wakaf akan memilih pemimpin-pemimpin, pimpinan pondok dengan lembaga-lembaganya. Ini tentu dimaksudkan supaya jariah kami ini adalah tetap berjalan. Kami sudah mulai dari awal, ini tidak boleh terputus supaya kami tetap mendapatkan jariah. Tetap mendapatkan jariah orang-orang yang sudah berwakaf di pondok ini. Hampir seluruhnya yang ada di pondok ini adalah wakaf. Yang tidak wakaf itu hanya rumahnya orang tua ini, orang tua kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti bisa jadi wakaf. Ini mau jadikan wakaf, supaya yang semuanya ini ada wakaf. Yang di tanah di belakang dengan gedung-gedungnya adalah wakaf. Bahkan dahulu kendaraan-kendaraan itu adalah wakaf. Kendaraan yang saya pakai itu adalah wakaf. Tetapi tidak bisa dipakai untuk seluruhnya. Kalau ada yang sangat penting bisa dipakai. Tanah di atas, tanah di atas dengan gedung-gedungnya adalah wakaf. Bukan milik saya, bukan milik Ustaz Anwar. Wakaf. Rumah yang saya tinggali itu adalah wakaf, bukan rumah saya. Kalau kemudian kami sudah tidak ada dan ada pimpinan baru, dia boleh pakai di sana. Karena itu adalah wakaf. Ini adalah wakaf. Saya sudah berpesan dan menyampaikan kepada anak-anak saya tidak punya apa-apa di sini. Kami hanya diberi amanah. Tidak ada harta benda yang dimiliki. Semuanya itu adalah wakaf. Bahkan kita kalau bisa ini terus berwakaf, terus berwakaf. Alhamdulillah itu ada kita tanah di Angkue, itu sebagian adalah wakaf daripada keluarga Ustaz Anwar. Alhamdulillah wakaf. Alhamdulillah. Di situ ada sekitar 2 hektar. Tapi karena sudah sering atau tidak banyak kita perhatikan, sedikit-sedikit diambil orang. Ada yang membeli, ada yang menjual, dan lain sebagainya. Ini ke depan kita harus punya perhatian yang cukup. Yang ada di Magedrang, itu adalah wakaf.
Ada 8 hektar sana yang sudah resmi diserahkan. Yang tidak resmi masih banyak juga. Kalau secara keseluruhan satu keluarga itu bisa menjadi 15 hektar. Tapi masih melihat perkembangannya di sana. Alhamdulillah kita juga sudah membeli sawah. Ada orang punya sawah 6 hektar. Dia mau jual kepada pondok. Oh, jual kepada pondok. Berapa mau dijualkan? 700 juta. Oh iya. Sebentar. Saya hubungi kawan. Kira-kira di situ bisa membantu saya berapa? 200. Oh, saya coba ada uangnya 200. Kalau mau dicicil yang lain, saya ambil. Alhamdulillah mau. Bayar 200. Selebihnya saya cicil. Alhamdulillah sekarang sudah 500 kita bayar. Tinggal 200. Siapa yang mau berwakaf 200 juta? Bukan di situ. Beritahu orang tuanya. Masih ada sisa 200 untuk wakaf. Wakaf artinya bukan milik pribadi, bukan. Selalu dalam pertemuan seperti ini atau kepada wali-wali santri atau kepada masyarakat, kita beritahu bahwa ini adalah wakaf, bukan milik pribadi. Nah, wakaf ada di sana, ada wakaf. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit wakafnya itu sudah bertambah. Bandingkan dengan Gontor. Gontor itu pada tahun 60-an mendapatkan wakaf itu hampir 200 hektar. Itulah tempatnya Putri Pemantingan ini sekarang. Setelah berjalan sekian lama, 200 hektar berupa sawah. Hasilnya sebagian untuk dipakai, sebagian untuk menambah sawahnya. Sekarang sawahnya sudah lebih 400 hektar di sini. Itu namanya orang berpikir untuk amal kebaikan. Maka sering-sering disampaikan itu oleh kiainya, Kiai Haji Imam Darkashi rahimahullah. Hidupkanlah pondok. Jangan mencari penghidupan di pondok. Orang di sini didorong untuk beramal, untuk menghidupkan pondok ini, bukan mencari penghidupan, bukan mencari keuntungan. Karena hidup kita ini singkat. Kalau kita nanti mati, apa yang dibawa? Gak bawa apa-apa kecuali amal saja. Amal itu ada 2 macam, amal baik dan amal buruk. Maka yang harus diperbanyak amal baik. Maka berbuat baiklah sekalipun itu sekecil apapun. Jangan pernah berhenti berbuat baik, sekalipun barangkali nilainya itu kecil. Karena kita tidak tahu kalau amal kebaikan kita yang kecil itu justru itulah yang yang menyelamatkan nanti di akhirat. Maka pondok ini adalah ladang untuk beramal. Anak-anakku sekalian datang di sini mencari ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu lillah. Makanya kadang-kadang ada pertanyaan, ke pondok apa yang dicari? Apa yang dicari? Cari apa ke sini? Kalau cari teman, ya nanti berpisah. Ya, kalau cari apa? Datang cari kelas, bukan di sini tempat.
Ada orang bergigih sekali, dia ingin naik kelas seperti di luar, sekalipun nilainya kurang ya tetap dia mau naik kelas. Kalau tidak dinaikkan, nah justru itu adalah pendidikan. Tidak dinaikkan karena tidak memiliki syarat untuk bisa naik. Itu namanya mendidik. Orang kalau kemudian tidak mampu ilmunya, yang seharusnya ilmunya itu hanya kelas 1, dipaksakan menjadi kelas 2, nanti tersiksa dia. Di kelas 2 tersiksa karena kawan-kawannya sudah maju, sementara dia apa? Terlambat. Belum lagi gurunya apa? Kerepotan. Seharusnya penjelasannya itu sudah dipahami oleh yang lain, karena yang dinaikkan ini dipaksakan, sehingga dia juga apa? Kerepotan. Harus punya tambahan jam, harus punya tambahan waktu untuk memperbaiki orang yang anak yang tadinya seharusnya tidak bisa naik. Maka kalau ada yang tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan, ya tidak dinaikkan. Itu namanya mendidik. Bukan artinya membenci. Kalau sudah seperti begini, yang lain juga akan termotivasi. Tuh, coba lihat. Kalau orang malas-malas, nilainya tidak memenuhi syarat, maka tidak naik. Maka dia akan bersungguh-sungguh. Kalau orang yang tadinya tidak bisa naik, terus dipaksakan naik, nah, akhirnya yang lain, yang penting di sini belajar tidak belajar pasti naik. Nah, itu tidak mendidik namanya. Maka yang kita dicari di sini adalah pendidikan. Pendidikan. Jadi di sini ditanamkan pendidikan jauh lebih utama dibandingkan pengajaran. Kalau orang mengajar itu hanya memindahkan ilmu. Syukur kalau gurunya bisa apa? Paham. Nah, ini murid saya belum paham, saya harus memahamkan. Ada yang mengajar sekedar dia mengajar, muridnya paham atau tidak paham, yang penting dia merasa sudah menyelesaikan tugasnya mengajar. Kalau di sini tidak, guru itu bukan hanya tugasnya mengajar, tetapi juga mendidik. Kalau mendidik tentu harus menjadi contoh. Jadi segala sesuatu di pondok ini tentu kita harapkan bisa lebih baik ke depan. Karena kalau kita tidak meningkatkan, maka juga pondok ini juga menjadi mundur. Untuk meningkatkan, nah tentu haruslah orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai manusia yang meningkat. Maka sering-sering disampaikan oleh Bapak Pembina bahwa kita ini mencetak santri yang berkualitas. Kita ingin mencetak santri yang berkualitas. Kalau kita mencetak santri yang berkualitas, akhirnya dia menjadi manusia yang berkualitas di masyarakat, itu akan mengangkat pondok ini. Kalau yang mengajar tidak berkualitas, bagaimana muridnya bisa berkualitas? Maka kita ingin di sini tenaga-tenaga pendidik, tenaga pengajar, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang sukses, orang yang memahami pendidikan, supaya pondok ini bisa menjadi pondok yang mampu melahirkan santri yang berkualitas. Kita sudah memberi tadi contoh beberapa anak kita yang sudah sukses. Kita harapkan ke depan lebih banyak lagi yang sukses dibandingkan yang disebutkan tadi. Ini belum kita dengar, ini ada anak kita yang istilahnya secara dalam bidang usaha dia sukses, ya belum kedengaran.
Yang ada dahulu ini ada murid saya, murid kita yang pertama itu sudah meninggal. Itu adalah bendahara dari satu perusahaan cukup besar. Tapi Allah menghendaki yang lain, sudah meninggal. Kita belum mendengarkan. Yang namanya alumni pondok pesantren itu tidak ada yang menganggur. Maka dengan bekal seperti yang ada kita yang dipelajari di sini, ya, di sini ada 3 hal yang selalu kita tekankan. Pertama adalah program tahfidz. Yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar di KMI. Yang ketiga adalah disiplin yang prima. 3 hal ini. Kalau 3 hal ini sukses, insya Allah kita mampu melahirkan santri yang berkualitas. Amin. Maka kegiatan tahfidz yang insya Allah nanti kita akan jelaskan panjang lebar, nah, itu harus sukses. Harus sukses. Guru-gurunya harus aktif. Maka sekarang ini alhamdulillah sedang dibuat, diproses. Nah, kemudian nanti kita akan lebih meningkatkan lagi. Itu guru-guru yang dianggap guru tetap di pondok ini, ya itu harus meningkat. Paling tidak hafalannya setiap tahun itu lancar 3 juz, paling sedikit. Jadi 10 tahun hafalannya apa? Hafalannya sudah baik, sudah 30 juz. Bahkan sering kita sampaikan, ya, sekiranya ada di antara guru-guru atau santri 10 orang saja yang hafalannya bagus, kita berani mendatangkan syekh, sekalipun gajinya mungkin besar. Yang saya dengar itu paling sedikit itu 30 juta 1 bulan. Tapi kalau ada 10 orang yang belajar kepada syekh yang kemudian nanti mendapatkan sanad, kita tidak rugi. Berarti setiap 1 orang itu gajinya hanya 3 juta itu syekh. 2 tahun kemudian syekhnya pergi, 10 orang sudah punya sanad. Kita sudah kaya, sudah punya guru yang punya sanad. Itu harapan cita-cita ke depan. Itu dalam rangka meningkatkan apa? Tahfidz. Gurunya dari tahun ke tahun, 5 tahun, 10 tahun, bukannya semakin meningkat hafalannya, makan apa? Lupa sudah. Nggak ngaji. Karena sudah nggak jadi guru ya nggak ngaji. Itu cara berpikir apa? Cara berpikir tidak maju namanya. Seharusnya kalau jadi guru itu dari waktu ke waktu semakin meningkat. Al-Azhar setiap tahun itu bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan doktor. Dipilih yang bisa menjadi dosen di Al-Azhar. Ketika menjadi dosen 1 tahun itu diteliti apa kira-kira kemajuannya selama 1 tahun. Kalau tidak ada kemajuannya, dikeluarkan, diganti. Itu yang membuat Al-Azhar sampai usianya lebih dari 1000 tahun. Sudah menghasilkan ribuan bahkan jutaan barangkali. Yang doktor sudah tidak terhitung lagi. Nah sekarang ini Al-Azhar tentu dengan mengikuti perkembangan zaman, sudah banyak fakultasnya. Termasuk ada fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran itu menerima alumni pondok pesantren, diutamakan yang hafal Al-Quran. Jangankan itu Al-Azhar, di Indonesia saja itu beberapa universitas yang maju itu mencari yang hafal Al-Quran.
ada utusan dari dosen dari UGM itu keliling di Jogja, keliling ke pondok pesantren yang memiliki program tahfidz, menyampaikan kalau alumninya di sini sudah selesai tingkat menengah atas, langsung mendaftar ke UGM tanpa tes. Dia bisa memilih fakultas manapun termasuk fakultas kedokteran. Hampir seluruhnya itu. Saya lihat bahkan di Unhas itu ada juga. Alhamdulillah ada anak kita yang satu sudah diterima di UMI, ya. Nasrullah, ya. Alumni tahun kemarin itu Nasrullah. Alhamdulillah dia bersama dengan beberapa ratus orang dan akhirnya dia sukses terpilih sebagai mahasiswa kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Ini baru satu, ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi. Tetapi yang lebih lagi nanti kalau sudah ini tahap berikutnya nanti bisa mendapatkan beasiswa kalau kemudian dia sukses dalam hal tes hafal Al-Quran. Jadi ini bukan kita menghafal itu mau masuk kemana-mana, tetapi itu adalah salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang memelihara Al-Quran. Jadi saya kira ini sebagai muqaddimah, ya. Kita sudah memperkenalkan makna pondok pesantren dan pesantren pendidikan Islam Darul Abrar ini, kapan didirikan, strukturnya sedemikian rupa. Insya Allah besok itu akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Anwar Harun, Bapak Pembina. Itu akan menjelaskan moto, menjelaskan panca jiwa pondok, menjelaskan tentang panca jangka pondok kita yang 5 panca jangka ke depan, termasuk nanti akan menyambung dengan menjelaskan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah dengan materi-materi yang diajarkan dan lain sebagainya. Nanti tentu juga akan berbicara beberapa hal terkait dengan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan yang seharusnya bisa mengajar di KMI. Mudah-mudahan ini semua akan menambah semangat kita, keyakinan kita kepada pondok kita ini, dan insya Allah kita terus maju ke depan dan senantiasa kita juga berpedoman kepada harapan dan tujuan kita bisa menghasilkan santri-santri yang berkualitas. Kita sudah sampaikan tadi bahwa insya Allah acaranya tidak lebih dari jam 10, ya. Karena besok itu akan ada tamu, maka kegiatan besok itu adalah semuanya di masjid. Yang putri di masjid, yang putra di masjid di atas, dengan susunan sudah seperti yang disampaikan nanti. Susunannya agak sedikit dijarak-jarakkan, ya. Karena ini adalah tamu dari Kementerian Agama Kabupaten, ya. Ingin melihat dari dalam, karena kita ini sudah melakukan pembelajaran dengan tatap muka, tentu akan melihat sejauh mana kita ini sudah melaksanakan protokol kesehatan, ya. Jadi nanti ini duduknya sedikit agak jarak-jarak, ya. Yang punya masker ya dibawa, ya. Kalau ngaji nggak usah pakai, tapi kalau ini ada ya, ada nempel, ya, ada nempel. Kalau yang mungkin satria yang tidak punya masker tapi pakai nikot, ya itu juga sudah mewakili. Teruslah mengaji, ya. Bahkan kepada anak-anakku sekalian ini mumpung saya masih ingat, ini ada wali santri merasa anaknya ketika peresmian
tidak ada disebut namanya. Mungkin masih ada yang belum diresmikan, nanti insya Allah akan kita resmikan, baik putra ataupun putri yang peresmian untuk santri tahfidz, supaya orang tuanya di rumah merasa senang. Dan ini juga disampaikan bahwa jangan sering-sering dikunjungi, ya, karena ini sudah satu komitmen untuk kemudian diadakan pembelajaran tatap muka seperti ini. Anak yang masuk pesantren tidak keluar, yang di luar orang tua tidak datang. Jadi kalau ada hal-hal yang penting bisa dikirim, tidak perlu orang tuanya sering-sering datang ke sini, supaya ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Ya. Saya kira ini saja, dan anak sekalian yang ada di Magedrag, ya, mudah-mudahan terus semangat, ya, menjaga menjaga tempat kita di sana. Alhamdulillah, pemerintah desa sudah membuat jalan yang sudah cukup bagus. Mudah-mudahan selanjutnya nanti akan dilanjutkan pemasangan tiang listrik ke sana, ya, air yang cukup tersedia, dan mudah-mudahan seperti yang kita harapkan nanti kelas 4, 5, 6 akan menempati wilayah Magedrag. Yang tidak pernah merasakan Magedrag tentu dia tidak merasakan bagaimana satu perjuangan yang luar biasa. Saya kira ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.